Halo, Selamat bertemu lagi teman-teman di channel kami Archive Lab bersama saya Beta dan Yunka. ya, kali ini kita akan mengulas sebuah buku berjudul Almond, terbitan Grasindo tahun 2019. Ya. Coba Teh Yunka ungkapkan dulu bagaimana Almond ini sampai bisa berada di tangan Teh Yunka dan dibaca. Oke. Jadi ini tidak bisa dihindari, sebetulnya ini adalah salah satu pengaruh kuat dari satu idol favorit kita. Di komunitas kita berkembang banget kemarin 2019 ya. Ini 2020 sekarang, beberapa bulan lalu ini nge-boom banget sejak ada BTS yang The Soup gitu. Jadi ya memang nggak bisa dihindari the power of BTS. Nah, ceritanya sendiri ini mengenai seorang anak laki-laki yang amigdalanya agak rusak ya, agak rusak. Gitu. Amigdala sebesar almond itu agak rusak. Kemudian dia memiliki penyakit yang disebut dengan alexithymia. Yes. Itulah alexithymia itu adalah ketidakmampuan ia merasakan emosi dari dalam dirinya gitu. Jadi ketika marah dia bisa marah, ketika bersedih dia tidak bisa bersedih, jadi datar. Makanya direpresentatifkan melalui ilustrasi gambar pada sampul sedatar ini. Oke, Baik. lanjut. Iya, by the way amigdala itu salah satu saraf otak kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, yang memang berhubungan sama kejiwaan dan perasaan. Jadi kalau misalnya itu kurang berfungsi maka emosinya memang terpengaruh gitu. Nah si tokoh utama ini si amigdalanya tidak berfungsi dengan benar gitu sejak lahir gitu sampai dewasa juga tidak, terapi dan lain sebagainya memang tidak berpengaruh gitu ya, tetap aja begitu. Oke. Terus kesan apa sih yang Teteh rasakan saat pertama kali membaca? Bukan termasuk buku favorit aku. Kalau misalnya kita hitung bintang, taruhlah bintang dari 5 aku kasih 3 di sini. Okay. Kenapa? Ya sekali lagi ini adalah penilaian pribadi, dan ketika seorang bilang tidak suka bukan berarti si buku ini akan menjadi tidak baik untuk orang yang lain yang berbeda gitu. Itu kan dari aku saja gitu. Yang lain bisa jadi ini 5, bisa jadi 10 out of 10 gitu kan. Ya terserah gitu kan, termasuk begini masing-masing. Dan ini juga bukan karena dalamnya gimana-gimana, cuman sejujurnya kalau buat aku ini plotnya cenderung familiar. Ini tuh aku serasa lagi nonton anime deh. Ini kan ininya dari Korea Selatan ya. Tapi aku baca kayak aku lagi nonton anime atau lagi baca manga. Ininya teh ada efek gore-nya kali ya? Enggak ya? plot sih sebetulnya. Jadi gini deh. Kalau di beberapa anime shonen atau manga shonen, maksudnya yang laki-laki buat anak laki yang bersifat olahraga atau action gitu ya. Nah biasanya ada satu tokoh yang ininya kayak si Gon di sini. Ada satu tokoh di sini namanya Gon, si temennya si tokoh utama. Nah, si Gon yang apa ya istilahnya, mengorbankan dirinya. Dia udah korban, kemudian mengorbankan dirinya, kemudian mengikuti ke si satu yang ketua yang jahat gitu loh. Di anime tuh familiar banget yang seperti itu. Kayak Naruto ada Sasuke ngikut ke Akatsuki gitu kan, kayak gitu-gitu. Dia mengorbankan dirinya dan harus istilahnya diospek dulu di sana dengan cara disiksa dulu dan lain-lain gitu. Itu Gon banget. Di Bleach ada Ichimaru Gin misalnya gitu, ada pokoknya yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku lagi nonton anime. Nah makanya itulah kalau buat aku nggak ngasih fans yang baru gitu. Kalau buat aku secara pribadi yang memang familiar dengan alurnya gitu, dengan plotnya, oh ya kayak gini deh kesininya. Sering banget jadi kayak aku udah tertebak sama plotnya ya. Plotnya masih udah bisa aku baca nih. Iya, karena kok mirip-mirip dan aku kayak yang ini Korea kan, tapi kok aku lagi ngerasa lagi baca manga Jepang gitu ininya gitu. Mungkin terpengaruh kalau sebetulnya bukan favorit aku juga. Cuman aku suka hubungan antar tokohnya tuh. Dia itu menganggap dirinya monster, lalu bertemu dengan monster lain, dikatakanlah si Gon dan Dora, ada namanya Dora berdua. Nah, pertemuan tokoh utama dengan Gon dan Dora inilah yang menjembatani adanya apa ya,
kayak sedikit mempelajari bagaimana mengekspresikan sesuatu gitu loh. Nah, aku suka setiap percakapan yang mereka bangun. Hubungan antar tokoh ya kayak gitu dari kamu. Nah, kalau aku justru ini apa namanya, yang paling familiar, yang tadi aku bilang familiar, yang paling familiar itu tokohnya justru Gon yang anime sekali. Yes. Yang kayak meledak-ledak, yang apa ya, kamu nonton Kapten Tsubasa nggak sih? Nonton. Ada Hyuga. Yes, Hyuga. si Karena si karakternya hampir mirip. Gitu si yang tidak bisa mengungkapkan emosi itu familiar juga di anime. Ada yang apa, tsundere gitu istilahnya, kayak gitu Suga banget ya sebenarnya. Gitu. By the way, kalau bahas Sugar ya kan, Suga juga tipikal yang suka coret-coret buku kalau lagi baca. Dia pas lagi baca sebelahnya pegang pulpen. Kemudian aku pikir itu lagi nulis di catatan, buku catatan, ternyata coret-coret di bukunya, di novelnya. Kayak Suga, kita satu tip. Kalau buat kamu ini direkomendasikan berapa persen, dan direkomendasikan untuk siapa misalnya kalau mau direkomendasikan? Menurut menurutku buku ini pantas atau cocok dibaca oleh apa ya? Sesuai umur 17 tahun ke atas, jelas, karena ada sisi gore-nya, pembunuhan segala macam. Kedua itu yang tidak terpengaruh dengan kondisi mental kalau buatku. Jadi kalau yang punya kondisi mental sejenis tokoh utama ini mungkin akan terbawa perasaan, terus takutnya malah semakin muram gitu, mendapati diri yang sama gitu, bercermin gitu. Kerasa relate gitu ya? Iya, relate. Terus menurutku kalau mau baca buku ini, pastikan bukan karena BTS ya teman-teman. Yes. Betul. Jadi tidak semua buku yang dibaca BTS itu bisa dikatakan bagus lah. Jadi sesuai dengan selera kalian aja mau baca, ya pastikan dulu dengan membaca sinopsis, mencari review di browsing gitu di Google. Dan sesuai dengan selera bacaan kalian aja. Jadi bukan karena BTS baca nih aku harus baca, tapi ketika kalian baca nggak relate, nggak ngerti gitu, itu tidak disarankan sekali gitu. Betul banget. Ya, jadi ini pengalaman membaca adalah miliknya sendiri. Betul, dan aku ngikutin bacaan BTS tuh stres, apalagi yang non fiksi, filsafat, psikoanalisis itu big no. Down. Dan aku nyantai aja sih. Oke, maksudnya kita baca. Dan juga you baca, are ya. army, bukan berarti kamu harus ngikutin apa yang mereka baca semua, enggak gitu juga. Keep supporting aja dan sesuai kemampuan kita. Kesimpulannya kamu kasih berapa bintang? 3,5. Ya, aku 3/5 ya. Setengahnya karena apa ya? Percakapan ajaib dan cerdasnya Dora. Oke. Sip. Ya, gitu aja kali ya review kita kali ini. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Mungkin ada hal-hal lain yang kita bahas juga selain review ya. Atau kalian mau request sesuatu untuk kami bicarakan, boleh diketik di kolom komentar. Yes. Kita Don't ngobrol. forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye.